Yes. Okay. So, okay. Okay. Wah. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian dengar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Sudah absen semuanya? Waalaikumsalam. Sudah mengisi absensi semuanya? Sudah. Ya. Kalau sudah, suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Kalau terdengar, silahkan semuanya Dengar. di-mute dulu ya. Kita mulai pembelajarannya. Airin ramai. Oke, tolong silakan di mic-nya di-mute dulu semua. Oke, mute-nya
Oke. Apa kabar, Bu? Oke, tolong matikan semuanya dulu. Oke, siap. Saya yang mulai untuk presentasi. Oke, tolong semuanya di-mute dulu. Mic-nya tolong. Mic-nya yang belum di-mute dulu. Gitu. Sudah? Kalian mic-nya di-mute semuanya. Oke. Bu, matikan mic-nya. Halo, silakan mic-nya dimatikan kalian. Ya, Bu, sampun. Mic saya jangan dimatikan supaya mateni mic saya, Ki. Ampun. Oke, punya saya jangan dimatikan. Oke. Halo, dengar ya? Halo, dengar ya? Ya. Suaranya luru. Bentar. Halo. Ya, yang satu saya matikan Ya, dulu. dengar, Bu. Oke. Udah, suaranya masih ada 2? Masih enggak, satu. Sudah ya? Oke. Kita mulai ya. Oke, silahkan di-mute semuanya. Kita mulai pembelajarannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai jumpa lagi pada semester ke-2. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Sambil berdoa untuk semua masalah yang ada, semoga COVID-nya cepat berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, pada semester kedua, pelajaran kita adalah tentang sistem bilangan biner. Oke ya, kalau semester 1 kita mempelajari tentang flowchart, untuk semester 2 kita belajar tentang sistem bilangan biner. Ada yang pernah dengar bilangan biner? Di matematika sudah diajari tentang bilangan biner? Dereng. Oke. Nggak tahu diajari boleh. Oke, kita mulai ya. Oke. Sini. Saya share dulu materinya. Hei. Oke, tolong di-mute dulu mic-nya. Sebentar saya share dulu. Oke, ini ya. Kita belajar sistem bilangan biner. Apa itu bilangan biner? Kalau kalian selama ini menggunakannya itu adalah bilangan desimal ya. Ada angka 1, 2,
3 sampai 9. Itu kan yang biasa kalian gunakan kalau misalnya beli itu pakai Rp1.000, Rp2.000, itu kan pakai angka 1, 2 dan seterusnya itu ya sampai angka 9. Itu namanya desimal. Tapi kalau dalam sistem komputer yang digunakan itu adalah namanya sistem bilangan biner. Itu ya. Di komputer itu hanya mengenal dan angka 1, di mana angka itu disebut dengan bilangan biner. Oke. Kita lanjutkan. Di dalam sistem komputer itu dikenal 4 bilangan. Tapi yang digunakan itu adalah binernya. Karena komputer itu hanya mengenal 2 logika, yaitu logika benar salah, logika input output, nah seperti itu. Jadi walaupun ada 4 sistem bilangan, tapi yang banyak digunakan nanti untuk sistem digital itu adalah bilangan biner. Nih ya, kalau kalian dalam kehidupan sehari-hari itu yang digunakan adalah desimal, kemudian kalau di dalam digital nanti ada namanya biner. Walaupun semuanya itu berasal dari bilangan yang lainnya, tapi nanti pada akhirnya akan dirubah atau dikonversi menjadi bilangan biner. Karena di dalam sistem komputer itu hanya mengenal bilangan biner. Itu ya. Jadi tolong diingat yang namanya desimal atau basis 10 itu ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau di dalam biner, nanti ada 0 dan 1. Kalau di dalam okta, itu ada 0 sampai 7. Kenapa sampai 7? Karena dimulainya kan 0, basisnya 8. Maksudnya ini basis ini adalah jumlah angkanya. Jadi kalau desimal jumlah angkanya ada 10, biner jumlah angkanya ada 2, oktal jumlah angkanya ada 8, terus heksa jumlah angkanya ada 16, di mana setelah angka 9 bukan 10 atau 11, tetapi menggunakan huruf A sampai F. Oke. Untuk selain biner, kalian bisa sementara dikesampingkan dulu, karena kita fokusnya hanyalah ada di bilangan biner. Itu ya. Kita lanjut. Definisi bilangan biner. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa bilangan biner itu adalah penulisan angka yang menggunakan 2 simbol, yaitu ada 0 dan 1. Gitu ya. Jadi di dalam biner itu hanya mengenal angka 0 dan 1, tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4 dan seterusnya. Oke. Sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan yang paling banyak digunakan dalam sistem digital. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan. Kenapa? Karena secara langsung dapat mewakili logika yang ada. Oke, tolong di-mute dulu. Ya, karena di logika itu kan cuma ada 2. Kalau nggak benar ya salah. Seperti itu kan. Jadi di dalam sistem digital pun juga seperti itu. Jadi hanya ada 0 dan 1. Mungkin kamu kalau setiap hari gitu kayak menyalakan listrik gitu kan, kalau nggak mati berarti hidup gitu kan, sama seperti itu. 0 dan 1. 0 itu posisi terbuka berarti tidak tersambung atau tidak menyala kalau lampu. Kalau angka 1 itu posisi tertutup atau lampunya dalam kondisi menyala. Itu mungkin yang suka otak-atik tentang elektro atau apa mungkin sudah mengenal namanya 0 dan 1. Oke. Kita lanjutkan dulu. Konsep bilangan biner. Perbedaan mendasar dari metode biner dan desimal. Kenapa di sini ada desimal juga? Karena kalian kenalnya kan dengan desimal. Jadi kita ngambilnya perbedaannya antara biner dan desimal, yang dimana kalian desimalnya sudah akrab, kalian gunakan sehari-hari itu ya. Perbedaan mendasar dari metode biner dan desimal adalah berkenaan dengan basis. Kalau desimal berbasis 10 atau berpangkat 10 pangkat berapa, gitu, pangkat n atau x ya. Maka untuk bilangan biner itu berbasis 2.
atau X2. Jadi 2 pangkat X. Jadi kalau kalian menghitung desimal, itu kan 10 pangkat 1, 10 pangkat 2 gitu. Tapi kalau di dalam biner nanti 2 kali 1 pangkat 1, 2 kali 1 pangkat 2, seperti itu. Jadi bedanya ini. Di dalam desimal itu ada 10 bilangan, kalau di dalam biner cuma ada 2, 0 dan 1. Kita lanjutkan. Ini ada contoh perbedaan konsep bilangan biner dan desimal. Oke. Contohnya 14 desimal kan, berarti ada 1, ada 4. Nah, kalau di dalam desimal konsepnya seperti ini. 1 kali 10 pangkat 1 ditambah 4 kali 10 pangkat 0. Jadi tulisnya dari sebelah kanan ya, bukan dari sebelah kiri. Jadi ngitungnya dari ini. Dari 4 itu berarti pangkat 0, 1 pangkat 1. Kalau misalnya ada 3 angka, berarti ke samping kiri nanti pangkatnya lebih tinggi. Jadi pangkat yang paling rendah itu bukan ada di kiri, tetapi ada di kanan. Tuh. Nah, ini artinya 1 kali 10 pangkat 1, 10 pangkat 1 kan 10. Berarti kali 1, 4. 10. Suaranya sudah dengar? Sudah dengar suaranya? Suaranya dengar? Dengar. Oke. Dengar, Bu, dengar. Iya, Oke, jangan ada yang coba presentasi ya. Oke, kita lanjutkan. Angka berapapun kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Ingat ya. Jadi angka berapapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Akhirnya menjadi 14. Jadi kalau di dalam bilangan desimal konsepnya seperti ini. Sekarang kita lihat di dalam biner. Nah, dalam biner nulisnya itu seperti ini. Coba saya cari pulpen dulu. Saya tak cari pena dulu. Dan saya coba jelaskan. Ya. Jadi kalau dalam biner itu kan tadi terdiri dari 0. Jadi dari angka 0 gini. Bentar, saya betul. Bu, suaranya nggak jelas. Ini Kusnul jangan presentasi. Suara saya Kusnul Kak. Siapa ini? Kamu jangan klik presentasi. Punya saya ketutup sama punyamu. Ini siapa Kusnul? Kusnul siapa ini? Kusnul tolong presentasinya dikeluarkan. Kamu pakai join, jangan presentasi. Kusnul. Oke, kita lanjut. Siap. Kita kembali lagi. Iya. Jadi dalam biner itu tadi kan cuma ada angka 0 sama 1. Jadi nulisnya seperti ini. Bisa 1110. Ini contoh ya. Dari angka 14 itu kalau di dalam biner nulisnya seperti ini. Nanti saya jelaskan di belakang. Jadi adanya cuma gabungan antara 0 sama 1. Dikali balik. Nanti misalnya 001 atau 00 semua juga, 11 semua juga bisa. Nah, ini kita bisa membandingkan antara 14 di dalam desimal sama 14 di dalam biner. Nah, itu aja seperti ini. Ingat tadi nulisnya dari sebelah kanan. Yaitu 2 pangkat 0. Ini kan 0.
kemudian angka 1. Jadi pangkatnya dari kanan dulu, 0, 1, 2, 3. Karena angka ini digitnya biner ada 4, berarti pangkatnya cuma sampai 3 kan, dimulai dari 0, 1, 2, 3. 2 pangkat 0 itu hasilnya 1, 1 kali 0 berapapun yang kali 0 hasilnya adalah 0. 2 pangkat 1 berarti 2, 2 kali 1, 2. 2 pangkat 2, 4 kali 1, 4. 2 pangkat 3, 8 kali 1, 8. Jadi jumlahkan 14. Jadi kalau di desimal itu nulisnya 14, kalau di dalam biner nanti nulisnya 1, 1, 0. Jadi ini logikanya close, 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 open. Gitu ya. Jadi sambung, 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 putus. Jadi seperti itu kalau di dalam digital. Jadi di dalam digital, teknik digital itu nanti 14 itu nulisnya seperti ini. Jadi kayak sebuah saklar gitu, saklarnya dihubungkan sebanyak 3 kali, kemudian diputus selama 1 kali. Jadi seperti itu. Jadi jangan ditulis 1, 4 gitu enggak. Kalau misalnya kamu ngetik pakai HP-mu, atau mungkin kamu hitung pakai kalkulator, atau pakai komputer, kita nulisnya 1 sama 4, tapi di dalam komputer, dia akan dirubah menjadi angka 1 sebanyak 3 kali, dan 0. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, bentuk umum dari bilangan biner dan bilangan desimal adalah seperti ini. Perhatikan. Ya, Patah-patah. Komputernya, tampilannya. Sebentar. Sebentar, komputernya lagi kan. Ya, komputernya macet sebentar. Wah, jaluk ngeplas nih. Bapak letak offline saja. Malah Sebentar. komputermu ngelak. Nah, saya tak berubah ke yang offline saja. Sebentar. Ya, nanti ditanyakan. Kalau misalnya belum paham. Tidak patut paham. Saya tak tutupnya. Tak tutupnya. Bentar ya, sih.
Ya, Woi, masih ada. Sebentar, Kenapa, Bu? komputer saya masih minta security ini sebentar. Bukan Nge-lag nge-lag, nggak, Bu? antivirusnya aktif. Bentar, bentar. ngeprik. Antivirusnya masih mengaktifkan diri sih. Kevin. Oh, komputer tutup. Maaf ya, sebentar. Oh, komputernya trouble, saya tak pakai yang offline saja. Sebentar saya. Oke, dengar suara saya? Dengar tidak suara saya? Halo? Nggak dengar ya? Sebentar. Nggak dengar ya suara saya? Halo, dengar suara saya? Dengar ya? Stop sharing nanti. Stop sharing balik.
Halo, dengar suara saya? Dengar suara saya tidak? Halo, dengar suara saya? Dengar tidak suara saya? Suaranya? Oke, nggak ada ya. Dengar suara saya? Share audio. Halo, dengar? Dengar suara saya? Halo? Audioku kok mati? Halo? Oke, dengar suara saya? Sudah? Dengar nggak suaranya? Kedengaran tidak? Suaranya ada? Halo? Sudah ada suara saya? Sudah ada belum suara saya? Ada? Dengar tidak suara saya? Halo, suara saya ada? Halo? Ada? Enggak ada ya suaraku. Halo? Suara saya ada?
Halo? Ada suara saya? Halo? Ada suaranya tuh. Mana? Kelihatan ada ya? Halo? Dengar suaranya? Halo? Ada tidak? Ada suaranya? Halo? Sekarang ada? Sudah. Halo? Sudah ada? Suara kok kamu dia? Halo? Sudah? Sudah ada suaranya? Sebentar. Baca mungkin. Dia jangan ketutup. Ya, bacanya.
Halo? Sudah ada suaranya? Halo? Sudah ada? Sudah? Halo? Halo? Gimana ya? Belum. Halo? Sudah ada suaranya? Sudah ada suaranya belum? Halo? Halo? Belum dengar? Ada suaranya? Oke, berarti yang trouble di oke. Hmm.
Oke. Maaf ya, tadi ada trouble soalnya yang di join pakai Google Meet nggak dengar. Sekarang sudah ya, ada ya di YouTube. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai konsep bilangan, ya kan? Sampai sini. Oke. Tadi suaranya ini tadi sudah ya. Kita lanjut ke konsep bilangan selanjutnya. Nah, bentuk umum dari bilangan biner dan bilangan desimal adalah seperti berikut ini. Nah, nih, biner itu ada 0 sama 1. Paling banyak itu adalah 1 sebanyak 8 kali. Kalau di dalam desimal ditulisnya 255. Ya. Jadi paling banyak itu adalah 1 sebanyak 8 kali. Atau biasanya kalau kamu menyimpan file itu kan ada yang namanya bit ya. Jadi ya 8 bit. Jadi dalam karakter, satu karakter itu disimpannya adalah 1 bit. Nih, ada 8 digit. Jadi dalam biner itu maksimal ada 8. Jadi misalnya bisa 0 semuanya, jadi maksimalnya itu adalah 1 sebanyak 8 kali. Tuh. Ya. Diperhatikan. Ya, penulisan bilangan biner seperti ini. 0, 1, ini nanti, ini kan hanya 4 digit. Maksimalnya itu adalah ini, 8 digit ini. Oke, jadi maksimalnya ini 8 nih ya. Cara nulisnya seperti ini. 01, 01, 10, 10, 0 semuanya, 1 semuanya. Bisa 4, bisa 8. Jadi maksimal ini. Tidak ada lebih dari, misalnya satunya ada sampai 9 digit, nggak ada. Maksimal adalah 8 digit. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Konversi bilangan biner. Nah, jadi di awal sudah dicontoh tadi sebenarnya. Tapi gimana caranya untuk mengubah menjadi dari 14 menjadi tadi berapa? 110 ya. Nah, sekarang caranya seperti apa? Perhatikan. Nah, untuk mengubah angka desimal menjadi angka biner digunakan metode pembagian dengan angka 2 sambil memperhatikan sisanya. Contohnya ya. Nah ini. Yang 14 tadi di awal yang kita gunakan untuk contoh tadi kan ada 14 ya. Nah, nih. 14 ini kan dibagi dengan angka 2 di sini. Ini angka 2. 14 dibagi 2 dapat 7, ya kan? Sisanya berapa? Sisanya 0. Kita tulis di sini. Oke. Terus 7 ini dibagi lagi 2. Dapat berapa? 3. 3 kali 2, 6 kan? Berarti sisa 1. Tulis. Kemudian angka 3 ini dibagi lagi menjadi 2. Dapat berapa? 1. 1 kali 2, 2 kan? Berarti sisa 1. Betul. Nah, ini kan dapat 1, sisa 1. Jadi tulisnya seperti ini. 0, 1, 1, 1. Jadi 0-nya dari sebelah kanan, jadi nulisnya dari sebelah kanan ya. Jadi yang paling atas itu posisinya di sebelah kanan. 0, 1, 1, 1. Itu ya. Oke, jadi seperti ini nulisnya. Gini. Ini ditulis dulu di sini.
kemudian ini di sini, ini di sini, terus yang ini di sebelah sini. Jadi nulisnya dari sebelah kanan. 0, 1, 1, 1. Tuh. Oke. Kalau ada yang bertanya, kamu bisa tulis di kolom chat ya. Oke. Yang Google Meet tadi saya harapkan untuk pindah ke YouTube saja ya. Tidak trouble, soalnya nanti kalau komputernya saya restart, masuk ke aplikasinya yang lumayan lama nanti. Jadi tolong yang di Google Meet pindah ke YouTube saja ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat kolom chat, tulis di sana nanti. Oke, kita lanjut ke konversi bilangan. Kalau tadi dari desimal ke binar, sekarang kebalikannya dari binar ke desimal. Untuk mengubah angka desimal menjadi angka binar, digunakan metode pembagian dengan angka 2. Sebentar, ini belum terhapus ya. Bentar. Juga, ini maaf ya. Ini salah, harusnya bukan pembagian angka 2. Bukan pembagian. Tapi harusnya pangkat ini. Bukan pembagian ya. Pangkat. Maaf, saya salah. Pembagian itu yang dari desimal ke binar, ini harusnya dengan pangkat. Jadi seperti ini. Tadi kan dari 14 tadi kita sudah mendapat bahwa hasilnya binarnya itu adalah 0, 1, 1, 1 kan. Sekarang coba kita kembalikan dari desimal binarnya ini kita kembalikan menjadi desimal lagi. Apakah benar seperti ini? Nah, ini ada 0, 1, 1. Nah, kita mulai dari 0 dulu. 0 dulu itu ada di sini, berarti ini pangkat 0, sini pangkat 1, sini pangkat 2, yang sini pangkat 3. Seperti ini. Jadi yang paling kanan itu pangkatnya adalah 0. 0 kali 2 pangkat 0. 1 kali 2 pangkat 1. 1 kali 2 pangkat 2. 1 kali 2 pangkat 3. Ini hasilnya berapa? 0 ya, berapapun kali 0 kan hasilnya 0. Sini berapa? 2 ya. 2 pangkat 1 2 kali 1 2, 2 pangkat 2 4. Sini 8. 8 tambah 2 14. Jadi benar hasilnya seperti itu. Oke. Atau bisa juga misalnya pakai metode seperti ini. Di dalam binar itu ada 1, 2, 4, 8, 16, ya 32, berapa? 2 pangkat 3, 8 ya. 2 pangkat 4, 16, 32, terus 64, 128. Ya, benar ya. Seperti ini. Nah, ini bisa juga kamu gunakan ini. Di sini 1, pakai ini ya. Tanpa kamu menggunakan perkalian ini, kamu bisa langsung menggunakan rumus ini bisa. 1, 2, 4, 8. Untuk yang 0 ini tidak perlu ditulis. Jadi
2 tambah 4, 6, 6 tambah 8, 14. Kalau kamu misalnya nggak ingin menghitung dengan panjang seperti ini, kamu bisa menghafalkan yang ini. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ya, terakhir. Nah, seperti itu. Jadi kalian tinggal pilih mau menggunakan metode seperti ini atau kamu menghafal ini, yang ini. Tuh, tinggal pilih yang mana. Tuh ya. Oke, kita lanjut. Ini hasilnya tadi. Penjumlahan bilangan biner. Oke. Nah, aturan pasangan digit pada bilangan biner. Nah, seperti ini. 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 0 dan menyimpan 1. Tuh. Sebagai catatan bahwa jumlah 2 yang terakhir adalah 1 dengan menyimpan 1. Begitu ya. Jadi diingat. Perhatikan rumus ini. Dalam menjumlahkan, kamu harus memperhatikan ini. Di mana 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 tulisnya 0 tapi punya simpanan 1. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini ya. Oke, kita lihat contoh ini. Ini kita jumlahkan. Nah, kalau bilangan desimal kan seperti ini. Dari belakang kan jumlahkannya 1 ditambah 8 berapa? 9. 9 tambah 7 16. Oh ya. Sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah 0 hasilnya berapa? 1. 1 tambah 1 tadi hasilnya 0. Ya kan? 0 punya simpanan 1. Nih, nyimpan di sini nih. 1 tambah 0 tambah 1 berarti nulisnya 0. Ya kan? Sama dengan 1 tambah 1 kan? Simpan lagi 1 di sini. Oke. Kemudian ini satunya ada 3. Ingat, 1 tambah 1 tambah 1 tadi adalah berapa? 1 ya. Ya. 1 tambah 1 tulisnya 0. Simpan 1. 1 sini hasilnya berapa? 0 ya. Simpan 1. 0 punya simpanan 1. 1 tambah 1 0 lagi. Simpan 1. Sebentar deh. Sebentar. Maaf sebentar ya.
Oke. Kita ulang lagi ya. Sebentar ya. Kita hapus dulu, kita ulang lagi. Oke. Biar nggak ngelewat. Kita ulang. Oke, sebentar. Oke, kita ulang ya. 1 ditambah 0 tadi adalah 1. 1 ditambah 1 tadi berapa? 0 ya, nulisnya 0. Terus disimpan 1. Nih, simpan 1 di sini. 1 tambah 0, 1 kan? 1 ditambah 1, nulisnya 0, punya simpanan 1. Tulis di sini. 1 tambah 1, 0. Ya kan? 0 tambah 1, 1. Tapi ingat, tadi kita punya simpanan di depan. Nah, tulis di sini. Oke. 1 tambah 1, nulisnya 0 ya. 0 tambah 0, 0. Tapi ingat, punya simpanan 1. Tulis di sini. Ini. 1 tambah 0, 1. Ya kan? 1 tambah 0 lagi, berarti 1. Sini nggak punya simpanan. Karena kan ada simpanan di sini. Berarti nggak perlu ditulis di sini. 1 ditambah 1, tadi hasilnya 0, tapi punya simpanan 1. Ya kan? 1 ditambah 0, 1 ditambah 0 lagi 1. Nah, seperti ini. Jadi kan konsepnya kan seperti ini. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 atau kebalikannya sama dengan 1. Tapi kalau 1 ditambah 1 itu sama dengan 0 tapi punya simpanan 1. Oke. Bingung? Hah? Bingung ya? Oke. Nanti kita coba dengan contoh yang lain. Kita lanjutkan dulu ya. Oke. Ini hasilnya. Nah, ini. Sebentar, kita cek. Apakah benar ini 169 ya? Kita balik. Tadi kita punya konsep tadi berapa? Masih ingat konsep yang ini tadi? Tadi ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tadi ada konsep ini ya. 128. Nah, ini digit berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Berarti di sini 1, di sini 2, di sini 4, di sini 16. Mana ya? Terlalu mepet ya. Ini ya, yang di atas ini. Tak balik yang pakai yang di atas. Oke. Nah ini berarti kan 1, 0, 0, 1, berapa? 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Untuk yang 0 kita hapus. Ini berarti 16-nya nggak terpakai, 64-nya tidak terpakai. Sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah 8, 9 ya. 9 tambah 32 berarti 41. 41 ditambah 28, benar ya? 169. Jadi seperti itu. Ngecek benar atau enggak pekerjaan kita. Nah, cara ini, kamu hafalkan ini. Yang bilangan desimalnya ini kamu hafalkan.
Kan cuma ada 8. Ngapalkannya nggak sulit toh. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Ini kalau kamu mau ngecek dari biner, dari desimal ke biner, kamu kembalikan lagi benar atau enggak, kamu bisa menggunakan cara yang ini. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, kita lanjut sekarang ke pengurangan bilangan biner. Di dalam pengurangan ada sedikit perbedaan. Oke ya. Nih, 0 dikurangi 0 itu sama dengan 0. Oke. Ya. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 1 dikurangi 0 hasilnya 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Kalau 0 dikurangi 1 hasilnya malah 1. Tapi bukan minus ya. Kalau kamu ngitung desimal kan minus 1 gitu. Tapi kalau di biner enggak. Ya 1 dengan asumsi kamu pinjam di depannya. Ya kayak kamu ngitung desimal kan juga gitu ya. Kalau 0 kamu kurangkan kan kamu pinjam di depannya. Nilai 1 yang diambil menjadi 0. Di sini perbedaannya. Terus nilai 0 yang ditambahkan menjadi 10. Nilai 0 yang dilewati menjadi 1. Betul. Ini bedanya di sini. Perbedaannya ada di sini nih. Nilai 1 yang diambil menjadi 0. Nilai 0 yang ditambahkan menjadi 10. Nilai 0 yang dilewati menjadi 1. Bingung? Oke, kita lihat contohnya saja. Kalau bingung. Oke, kita lanjutkan ke contohnya pengurangan. Nih. Oke, ini ya. Tadi konsepnya berapa tadi? 0 dikurangi 0 sama dengan 0 ya. 1 dikurangi 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 1 sama dengan berapa? 0 dikurangi 1 sama dengan 1. Karena asumsi kan pinjam di depannya. Gitu kan? Kemudian kalau 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Tuh. Maaf, 1 kurangi 0 kok 0, 1 ya. Ini salah, maaf. 0 kurangi 0 sama dengan 0, 1 kurangi 0, 1, 0 kurangi 1 juga 1 dengan asumsi kan pinjam di depannya. Terus 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Tadi angka yang dipinjam itu berubah menjadi 0. Terus nilainya yang dipinjami berubah menjadi 10. Oke, sekarang kita hitung di sini. 1 dikurangi 0, berarti hasilnya 1, ya kan? Kalau 0 dikurangi 1, hasilnya 1. Tapi, dari mana 1? Kan pinjam ini. Setelah dipinjam, ini berubah menjadi 10. Betul. Jadi makanya hasilnya menjadi 1. Tuh. Ya. Ini setelah diambil, ini berubah menjadi 0. Nah, ini kan diambil ke sini. Jadi
0 yang pinjam tadi berubah menjadi 10, sehingga ketika dikurangi 1, nulisnya menjadi 1. Terus yang dipinjam tadi, angkanya berubah menjadi 0. Jadi angka 1 ini berubah menjadi 0, akhirnya 0 dikurangi 0 menjadi 0. Ini. 1 dikurangi 0 hasilnya, iya, 1 kurangi 0 hasilnya 1. 1 dikurangi 1 hasilnya berapa? 1 kurangi 1, 0. Ini nggak ada gandengannya, berarti otomatis turun dengan sendirinya. Ini. Itu ya. Bingung? Oke, kita ulang lagi. Oke. Kita hapus dulu, kita ulangi. Oke. Ulangi ya. Kita hitung lagi. 1 dikurangi 0 hasilnya 1. 0 dikurangi 1 hasilnya 1 dengan asumsi kan pinjam sini. Ini kita pinjam ke sini menjadi 10. Seperti ini. Sini hasilnya 1. Terus yang kita pinjam berubah menjadi 0. Jadi 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 1 dikurangi 0 hasilnya 0. 1 ya. 1 kurangi 0 kok 0, 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. 1 otomatis dengan sendirinya turun. Itu ya. Kita cek apa benar. Ini kalau dikurangi hasilnya berapa? 3. Sini tinggal 5. 5 kurangi 1, 4. Nih ya, kita cek apa benar ini. Tadi ada konsep 1, 2, 4, 6. Kok 6? 2 pangkat 3, 8 ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Oke. Ini 1, 1, 0, 1, 0, 1. Berapa digit ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 0 kita hapus. Berarti 1 tambah 2 tambah 8, 11. 11 tambah 32, 3, 4. Benar ya? 43 sama. Tuh. Bingung? Oke. Kita kasih contoh lagi ya. Misalnya contoh yang lainnya. Oke, kalau bingung silahkan ditanyakan lewat grup ya. Lewat apa chat? Kalian tanya lewat chat, nanti saya jawab kalau kalian bingung. Atau mungkin justru bingung mana yang mau ditanyakan? Oke, kita coba dengan cara yang contoh yang berbeda ya. Kita hapusnya dulu. Oke. Mau nyoba angka berapa? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ini sama dengan berapa angka? Kita coba ya. Ini berarti 1 di sini 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Untuk yang 0 kita hapus seperti ini. Berarti 1 tambah 2, 3 tambah 4, 23, 23 tambahin 64, 87, 87 ditambah 128, berapa? 87, 15, 1, 215 ya. Berarti 215. Jadi seperti itu caranya. Terus ya, jadi simple. Kamu nggak perlu pakai yang ini tadi. Kalau tadi depan kan ada gini tuh tadi. 1 kali 2 pangkat 0 gitu ya. Kalau yang sini. Berarti untuk yang sini berarti menjadi 1 kali 2 pangkat 1. Terus untuk yang sini 1 kali 2 pangkat 2. Jadi nggak perlu seperti ini, kamu bisa menghafalkan ini. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Untuk yang 0 tinggal dihilangkan. Jadi nggak perlu kamu ngitung yang pakai perkalian ini. Jadi kamu bisa menghafalkan bilangan desimalnya ini. Kan cuma ada 8. Itu ya. Masih bingung? Ya? Ada yang ditanyakan? Silahkan kamu tulis di kolom chat kalau ada yang ditanyakan. Saya kasih waktu untuk bertanya. Oke? Kita coba penjumlahan pengurangan dengan contoh yang lain ya. Misalnya kita kurangi seperti ini. Oke, 1 dikurangi 0 tadi hasilnya 1, ya kan? 1 kurangi 1 hasilnya 0. 1 dikurangi 0 hasilnya 1. 1 kurangi 1 hasilnya 0. Oh, ini contoh nggak ada peminjaman ya. Oke, misalnya ini kita coba yang ada pinjamnya ya. Misalnya seperti ini. 0 dikurangi 1. Nggak bisa ya. Kita kan harus pinjam ke depan. Ya. 0 kali 1 nggak bisa, kita pinjam ke sini. Padahal yang dipinjam di sini ini juga 0 ya. Berarti kita pinjamnya kan ke sini. Ini kita pinjam ke sini. Tuh. Ini menjadi 10. Nanti yang sini berubah menjadi 0. Nah, yang dilompati ini otomatis juga menjadi ini. Jadi sini hasilnya berapa? 1. Sini juga 1. Sini 0. 0 kali 0 ya.
Atau kalau salah? Sebentar. Oke, kita ulangi ya. Oke. Jadi berapa angkanya? 1, 1, 0, 0 ya tadi. 0, 0, 1, 1. 1 dikurangi 0 berapa? Gak bisa kan? Pinjam ke depan sini. Ini menjadi 10. Terus ini menjadi 0. Oke. Ini berarti nulisnya 1. Itu kan tadi konsepnya. Terus nilai 0 yang dilompati, ini kan dilompati. Dilompati kan untuk pinjam ke depan tadi, ini berubah menjadi 1. Nih. Hanya 1 dikurangi 1 menjadi 0. 0 kurangi 0, 0. Jadi 1. Nih. Kita cek benar apa salah. 0, 0 berarti 1, 2, 4. Sini 12. 12 dikurangi ini 1, ini 2, 3. Sama dengan 9. Benar ya, 9. Ini kita cek. Ini 1, sini 8. 9. Pas ya. Jadi seperti itu. Bingung? Ngeceknya itu tadi. Oke. Kita ulang ngeceknya. Oke. 1. Ini 0. 0 itu kan posisinya di sini. Oke. Kita mau ngecek benar enggak pekerjaan kita. Terus ini kan 1, 2, 4, 8. Ini kan 0, jadi kita hapus. Jadi berapa? Salah ya tadi. 0, 1, 2, 4, 12. Ya. Benar ya, 12. Berarti ini 12. Oke, ini kan. Ini coret tau. 8 tambah 4 sama dengan 12. Kemudian untuk yang bawah 0, 0, 1, 1. Ini 1, ini 2, sini 4, sini 8. Tapi ini karena 0 dihapus, berarti tinggal 1 tambah 2 di 3. Nah, untuk yang ini kan angka 1. Sini 2, sini 4, sini 8. Nah, 2 sama 4 kan 0, berarti kita hapus. Berarti tinggal 1 tambah 8 sama dengan 9. Tuh. Jadi untuk ngecek kerjaan kita benar atau salah, caranya seperti itu. Oke? Ada yang ditanyakan? Saya cek nggak ada yang bertanya ya? Bingung sekali ya? Oke, kalau misalnya nggak ada ditanyakan, saya akhiri. Nanti kita lanjutkan dengan cara kalian diberi pertanyaan, kita cek sampai sejauh apa pemahaman kalian. Itu ya. Oke. Mohon maaf kalau tadi ada sempat roda trouble.
Oke, nanti saya ajar materinya dalam bentuk PDF untuk kalian